Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala azza wa ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hadratul muhtaramin, ashabal fadilah, para alim ulama yang terhormat, para bapak pejabat yang berkenan hadir, hadirin hadirat jamaah sekalian yang saya muliakan. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuka ayat dan suratnya dengan subhana. Subhana ini kalau diindonesiakan maha suci. Tapi sebenarnya di beberapa tafsir yang muktabar, subhana itu ada dua maknanya. Makna yang pertama, maha suci Allah yang tidak ada padanannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun, karena apapun itu ciptaan Allah. Maka menyamakan apapun terhadap Allah itu bertentangan dengan subhanallah. Yang kedua, subhana artinya maha mengagumkan ciptaan Allah. Farji'il basara hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Coba arahkan pandangan matamu. Al-basar itu bukan hanya mata kepala, tapi juga mata pikir. Gerakan penelitian kita coba arahkan ke alam ciptaan Allah. Apakah di situ ada cacat di dalam ciptaan Allah? Baik satu persatu benda maupun hubungan antar benda. Ciptaan Allah nama-nama manusia, coba selidiki betapa mengagumkannya. Lalu hubungan manusia dengan alam, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan dalam satu kesatuan. Coba perhatikan, terus menerus selidiki, pasti kamu tidak akan melihat cacat dari keagungan dan sinergi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai lelah pun penelitian.
bahwa kalau alam ini cacat rusak, mesti tangan manusia yang membuat rusak lingkungan itu. Dia akan sinergi dengan sendirinya. Jadi kalau kita diam-diam membaca subhanallah, itu bahasa agamanya namanya tasbih. Tasbih adalah membaca subhanallah. Tapi seringkali kita membaca tidak mengerti artinya. Itu lebih baik daripada tidak mengerti artinya dan tidak membaca. Nah, mari kita tingkatkan. Setiap kita membaca zikir, kita usahakan mengerti maknanya supaya otak kita ikut berzikir bersama dengan lisan kita. Kalau itu sudah, baru dijadikan modal untuk menurunkan zikir itu ke hati kita. Nah, pada proses hati inilah maka zikir akan menenangkan hati. Sekarang ini usumnya orang stres, bener apa enggak? Yang bilang bener pasti pengalaman di bidangnya. Yang kecil stres karena kecilnya, yang tengah juga stres kok enggak besar-besar, yang besar juga stres takut mengecil dia, yang punya duit juga repot menghadapi KPK, yang tidak punya duit lebih dulu repot daripada yang punya duit tadi. Kullun minan stresin kita ini. Itu tidak bisa dibidatoi, Pak. Wahai saudara-saudara, jangan sekali-kali stres. Ini yang pidato bisa stres sendiri, Pak. Ada caranya. Masukkan zikir itu di dalam hati. Nah, ketika zikir masuk di otak, fungsinya apa? Meluruskan cara berpikir, bukan meminterkan loh. Kalau meminterkan itu isinya banyak. Tapi kalau meluruskan artinya penggunaan ilmu, penggunaan pikiran, penggunaan kreativitas itu lurus sesuai dengan komando zikir itu. Karena orang pinter tidak mesti benar, sekalipun yang benar belum tentu. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang kumpul di sini, Indonesia ini lancar apa ruwet? Ruwet apa lancar? Ya karena semua bilang ruwet, ya saya ikut ruwet aja. Daripada saya berpendapat sendiri. Ruwetnya itu karena kurang orang pinter apa kurang orang benar? Alhamdulillah, tahu jawabannya, melakukannya yang belum bisa. Nanti gitu. Nah, ketika ilmu ini berdekatan dengan zikir kemauan, adalah kontrol itu. Karena ilmu bisa manfaat, ilmu juga bisa mubazir, ilmu juga bisa disalahgunakan. Buktinya banyak sarjana hukum yang masuk hukuman. Gimana itu? Hakim kok dihakimi, sementara polisi kok disidik. DPR yang biasa marah-marah kok dimarahi. Ini apa yang sedang terjadi? Bukan orang kehilangan ilmu, tapi kehilangan kendali pada ilmu itu. Kendali pada posisi. Nah, kalau sudah diturunkan di dalam hati, dia akan memproses di situ tenang. Saya ini tahlil terus, Pak, tapi kok sumpek terus. Karena yang dipikirkan bukan la ilaha illallahnya, snacknya ini cukup apa enggak. Apalagi bener apa enggak itu kira-kira? Alhamdulillah semua mengakui, berarti ada kekesatriaan di sini. Yang paling sumpek malah ibu-ibu ini, bagaimana snacknya kurang, setelah snack totalan utangnya belum selesai. Ya bagaimana? Sedangkan janji Allah itu ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, berarti proses itu ada di dalam hati, bukan pada ruwetnya snack ini tadi. Ditambah lagi, anehnya orang tahlilan itu kok tetangganya yang disuruh zikir, anaknya sendiri ngurus konsumsi. Bener enggak bener?
Nah, kalau sudah di sini, satu lisan, dua pikiran, tiga hati, baru komponennya keluar sebagai sebuah action, tindakan. 3 in 1. Jadi 3 komponen itu akan keluar menjadi action. Itulah amal yang soleh. Di prosesnya begitu. Nah sekarang kalau kita baca subhanallah, berarti maha suci Allah. Jangan sekali-kali mengatakan ada padanannya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena selain Tuhan itu bukan Tuhan, namanya alam. Tidak ada unsur dan sifat kealaman di dalam Tuhan. Dan tidak ada unsur ketuhanan di dalam setiap komponen alam itu. Ini tidak boleh geser. Kalau ini geser, maka diragukan keislamannya. Tahlil terus, Nyi Roro Kidul juga aktif. Itu bagaimana? Berdoa kepada Allah juga iya. Dukun kemenyan-kemenyan juga iya. Lalu gimana? Mana yang sesungguhnya Tuhannya? Ini perhatikan baik-baik, bahwa Allah yang suci dan harus disucikan, dilepaskan dari seluruh sifat-sifat kemakhlukan. Bukan berarti makhluk itu tidak hebat, Pak. Makhluk ini semuanya mengagumkan. Tapi karena semua mengagumkan dan kita lihat sehari-hari, maka menjadi tidak mengagumkan. Seperti kita lihat marmer ini. Ini apa? DKI yang bikin? Iya. Tapi marmernya ini yang bikin siapa? Kalau buat lempengannya sih bisa. Itu tukang-tukang yang katanya buat kusen, apa iya buat kayunya? Dari mana itu tanah bisa keluar kayu? Dari mana tanah kalau asam menjadi kecut? Tapi kalau tebu kok jadi manis, padahal di tanah itu tidak ada manis dan tidak ada, sehingga ditantang oleh Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamu orang yang menanam. Ini sebetulnya kau yang menanam apa Allah yang menanam? Kita ini cuma ngambil biji diletakkan di tanah. Bijinya juga kita tidak bikin, tanahnya juga kita tidak bikin. Diairi aja, air juga disediakan. Tinggal menggiring saja. Untuk menggiring kaki kita sudah dipasang, tangan kita sudah dipasang. Otak kita gratis datang dari Allah. Lalu setelah ditanam, yang menumbuhkan itu siapa? Apa Pak Tani ngodot pari? Kepinteran apa bagaimana dia? Enggak, dia tumbuh dengan kekuasaan Allah. Dia membentuk daun dengan kekuasaan Allah. Kemudian dia berbuah. Dia makan. Jadi rezeki itu semua dari Allah. Kenapa kita beli? Karena kedahuluan orang lain. Karena ini beras sudah dipegang si A, terus si B minta bayar dong. Tapi kalau dari Allah langsung mana ada bayar? Kita menghirup udara, kalau bayar mati kita, Pak. Mana pajak listrik, mana pajak air, mana pajak bernafas, kan berat kita. Dan ini semuanya menjadi ada harganya karena sudah menjadi milik orang. Kita ini wa fil ard ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tatafakkarun. Di dunia ini penuh dengan kekaguman tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk dalam dirimu sendiri. Apa kamu tidak pernah mikir? Kita asalnya mati, terus dihidupkan oleh Allah, tidak minta. Dipindahkan ke alam dunia juga kita tidak ngurusi, Pak. Tahu-tahu ada di DKI aja, tidak milih orang tua lagi. Kalau milih orang tua, saya senang milih orang tua Pak Harto, Pak, karena warisannya banyak. Tapi karena tidak milih ya kena Pak Muzadi aja, kan begitu.
Nah, kita di sini tidak ingin mati, Pak, tapi mati juga. Kita tidak ingin masuk dunia, masuk juga. Kita juga tidak ingin miskin, kadang kita miskin juga. Kita minta kepada Allah A diberi B, kadang-kadang minta A ditunda, minta A dicicil, ada minta A tidak diberi sama sekali. Ainul man'ul ata, ainul ata. Kalau Tuhan tidak memberi, itulah pemberiannya. Yang penting adalah kita berdoa, bekerja keras, jujur, selesai. Selebihnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang tani itu. Kita ini mengagumkan, Pak. Badan diselidiki jadi kedokteran, pikiran diselidiki jadi logika, hati diselidiki jadi psikologi. Nyawa tok, Bu, yang tidak bisa diselidiki. Karena kalau menyelidiki nyawa itu belum sampai ketemu, nyawanya sudah hilang. Jadi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Satu saja yang tidak bisa kau tanyakan adalah ruh. Itu urusan Allah, bukan urusan survei. Lain-lain boleh, lain-lain boleh. Dan semakin kau selidiki, pastilah akan semakin dalam ilmu. Kalau dokter umum, Pak, untuk semuanya. Tapi kalau sudah ningkat, harus spesialis, Pak. Mata saja. Mungkin naik lagi cuma alis saja. Jadi ada dokter spesialis jurusan alis dok. Ada yang naik lagi jurusan hidup dok. Atau di apa? Begitu. Itu menunjukkan semakin kau dalami, otakmu semakin tidak kuat menerima keseluruhan rahasia pada ciptaan Allah itu. Ini yang di setiap hari kita ucapkan subhanallah adada ma khalaqallah. Maha suci Allah yang harus dibedakan tegas dengan makhluk, tapi maha mengagumkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembukaan Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah, maha mengagumkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu ada dua, Bu. Ada benda, ada kejadian. Yang benda ya kita ini benda, bernyawa. Yang kejadian, siapa yang menggerakkan lempeng-lempeng bumi di dasar laut sehingga mengakibatkan tsunami? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa memeletuskan gunung? Siapa yang bisa menghentikan gunung itu meletus? Vulkanologi itu hanya untuk mengintip kapan meletusnya dok. Jadi doktor ilmu vulkanologi itu sama dengan doktor ilmu pengintipan gunung. Udah ngintip dok, terlambat ngintip dia kebledosan. Fenomena ciptaan Allah. Dan setiap benda dan fenomena ada makna di situ. Karena Allah tidak akan membuat dunia dan fenomena ini sia-sia. Tapi orang yang bisa membaca fenomena hanya orang yang hatinya beres dan otaknya beres. Kalau tidak, maka dia tidak akan bisa membaca arti fenomena sekalipun dia dilanda oleh fenomena itu. Sekarang ini bencana alam, bencana masyarakat luar biasa. Betul, betul. Terus ya sudah betul begitu aja. Yang bisa membaca hanya orang yang bisa menangkapnya dengan otak, dengan hati, dengan nurani, dan dengan hidayah Allah. Mereka akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Selanjutnya allazi asra, Tuhan yang mengisra. Jadi jangan mengukur Isra Mi'raj itu dengan kemampuan Rasulullah, salah. Rasulullah itu tidak Isra sendiri, tapi diisrakan. Orang yang tidak percaya karena konotasinya begitu dahsyat ceritanya dilakukan oleh orang. Itu kan kalau maunya orang. Ini maunya Allah.
Allah yang mana? Yang Rabbul Alamin. Allah yang mencipta semuanya. Allah yang mengatur, murabbi semuanya. Allah yang mengembangkan. Allah yang akan mengakhiri semua itu diganti dengan alamin yang lain. Itu artinya Rabbun. Ya kalau kutu busuk berangkat sendiri, Pak. Dari sini ke Depok mungkin 4 bulan. Apa yang di kepala itu apa? Tumo, bahasa Indonesianya apa itu? Ya kutu lah. Kalau kutu berangkat sendiri. Tapi kalau nempel di kopiahnya Pak Mudin, di sini berangkat ke Depok ya kalau macet 2 jam. Kalau tidak macet kan begitu. Lah ini yang ditumpangi kekuasaan Allah. Yang mengatur cepatnya sinar, yang mengatur cepatnya SMS, yang mengatur cepatnya televisi, yang mengatur hubungan suara dari sini ke Sputnik, kembali lagi ke sini. Yang mengatur tata hubungan tata surya, galaksi. Apa susahnya? Asra bi 'abdihi laila. Jadi Rasulullah jangan digambarkan Isra sendiri. Kok bisa ya Rasulullah berangkat ke Masjidil Aqsa, Masjidil Musa, balik lagi. Itu kan kalau Rasulullah yang berangkat. Kalau diberangkatkan ya enggak. Masalahnya kita percaya enggak kalau Allah itu Rabbul Alamin. Di sini kuncinya. Kalau percaya semua sudah selesai. Kita itu kurang ajaib apa? Di dalam diri kita itu ada badan, di dalam diri kita ada panca indera, ada otak, ada hati, ada nafsu, ada nurani, masih ada nyawa yang merupakan black box yang tidak bisa diurus. Itu di kita, Pak. Apalagi di sana-sana. Dan langit di dalam pengertian Islam itu ada 2 macam. Ada langit yang nyata, ada langit yang gaib. Langit yang nyata yaitu biru, itu biru langit, ada bintang-bintang bertaburan. Tapi langit yang gaib ya seperti juga tempatnya malaikat, tempatnya setan, tempatnya jin. Seperti kita di sini juga ada malaikatnya, Pak, ada jinnya, ada setannya. Kenapa tidak tabrakan? Dimensinya tidak sama. Jangan lagi antara gaib dengan fisik. Wong sama fisiknya saja ndak gaib, dunia maya dengan dunia ini tidak sama dan tidak tabrakan kok. Kalau SMS nomornya keliru ya keliru, kalau ndak keliru ya ndak keliru. Bayangkan bagaimana udara ini menampung miliaran orang SMS, menampung miliaran orang email, belum ditambah radio, belum ditambah gambar, dan ternyata gambar dari sini ke apa itu Sputnik, apa namanya satu lagi, lalu kembali lagi ke sini. Waktu kurang dari 1 detik. Bagaimana ceritanya? Sebenarnya dengan pembukaan teknologi kita seharusnya lebih percaya kepada Allah. Tapi karena diganjal oleh nafsu, maka semakin hari orang semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keimanan yang seperti ini tidak cukup didiskusikan, diceramahkan saja terus, Pak. Kesel. Apa sih ceramahnya Pak Asyim itu? Wah, bagus. Apa yang bagus? Lucu. Jadi saya ini bagiannya anak buahnya Tukul aja di mana. Hilang. Yang bisa mengembangkan iman yang saya sebutkan tadi, zikir subhanallah, adalah sholat 5 waktu. Kalau Anda ibadah dengan sungguh-sungguh, maka iman akan berkembang dengan sendirinya secara wajar. Tapi orang kalau ngomong Tuhan terus, ndak sholat-sholat, itu akhirnya keliru ngomong hantu, Pak. Tidak ngomong
Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Tenang, suaranya meyakinkan, sepenuh hati. Iman akan berkembang dengan sendirinya, pelan-pelan. Tapi sholat itu berat-berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Berat kecuali untuk hati yang mapan. Khusyuk itu bukan gini Pak, seperti tidak tahu jalan itu. Itu orang stres itu. Khusyuk itu orang kadang-kadang repot. Orang diem saja katanya tawakal, padahal dia itu nganggur, bukan tawakal. Bedanya nganggur sama tawakal kan sedikit-sedikit aja Pak. Nah, kemudian kita mendapatkan sholat itu, kata Imam Ghazali, sesuai dengan pengertian kita terhadap sholat, sesuai dengan penghayatan kita terhadap sholat, sesuai dengan kemampuan kita mengimplementasikan nilainya. Nah, ini masing-masing orang tidak sama. Orang yang hatinya belum mapan, sholat itu berat Pak. Saya yakin seluruhnya ini sudah mengerti kalau sholat itu sehari 5 kali. Bener enggak? Tapi kan masih banyak yang sehari 5 hari sekali. Pastilah yang ketawa itu pengalaman pada bidang. Kadang-kadang 1 minggu 1 kali. Kadang-kadang sholat kalau sedih, jadi kepepet, ya Allah, mudah-mudahan dapat rezeki, jangan sampai lebih jam 7. Ya Allah, nah ya Tuhan kok dijami bagaimana? Jadi orang yang dekat dengan Allah karena sedih, ini kemudian waktu dia uangnya banyak, udah jurusannya keragunan. Orang yang begini Pak, kita doakan sedih terus supaya dekat dengan Allah Subhanahu. Padahal dekat dengan Allah itu fisarra wad dharra, dalam kondisi apapun. Oleh karenanya usahakan kita mengerti makna ucapan salat itu. Usahakan. Allahu Akbar itu apa? Kenapa Akbar? Sami Allah liman hamidah. Kenapa Sami Allah liman hamidah diletakkan di tengah, bukan di depan? Ketika kita sudah berdoa dengan Fatihah, maka semoga Allah mendengarkannya itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa? Salat saya, ibadah saya. Kenapa dipisahkan? Karena ibadah bukan hanya salat. Ibadah saya, hidup saya, mati saya untuk Allah dan menuju Allah. Masalahnya benar begitu apa enggak? Kalau benar begitu Pak, luar biasa. Apa ini hanya statement di koran? Beda. Statement di koran sama statement di Quran itu beda. Kalau di koran ya ada apa, bunga rampainya lah. Statement seperti inna sholati ini benar enggak? Nah, seberapa benernya, setingkat itu Allah memberikan berkah kehidupan, kata Imam Ghazali. Jadi lain-lain, iya, sama-sama sholat, lain jadinya. Tapi lebih baik daripada tidak sholat. Nah, sama-sama naik haji, pulang tidak sama. Ada yang mabrur, soleh, solihah. Ada pulang, tambah tidak karu-karuan. Karena sudah merasa mabrur di haji. Saya sudah Masjidil Haram, sudah sholat, berarti 1 kali sholat 100.000 kali pahalanya. Sehingga saya pray 4-5 bulan masih ada sisa di situ. Ini bagaimana? Ya tidak mikir kalau itu diterima apa enggak, enggak mikir. Ya dihitung aja, apa dikiranya matematika. Nah, para bapak, kalau di Jepang itu karena bahasanya agak beda. Kalau kita kan inna sholati wa nusuki kan gitu. Kalau di sana inna sholati wa nusuki wa gitu.
Mahayayawa karena orang Jepang. Nah, kalau baca Fatihah pas ihdinas siratal mustaqim itu konsentrasikan semuanya, ikhlaskan, semoga Allah memberi kita jalan yang lurus. Jalan yang tinggi gampang, jalan yang rendah gampang, jalannya orang pintar gampang, jalannya orang bodoh gampang, tapi jalan yang lurus itu tidak gampang. Ihdinas siratal mustaqim, di situ kuncinya. Kalau imam misalnya membaca surat, usahakan supaya kita mengerti surat-surat pendek. Waktu kita ruku, kita mengerti kenapa kita ruku. Subhana rabbiyal azim. Tapi ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Terasa ndak itu semua di dalam pengertian? Terasa ndak itu semua di dalam penghayatan? Itu kuncinya. Jadi kalau Isra Mi'raj ini mudah-mudahan sholat kita semakin berkualitas. Allahumma. Nah, sholat berkualitas itu perlunya apa? Perlunya untuk siratal mustaqim dan tanha anil fahsya'i wal munkar. Rem terhadap sesuatu yang fahsya. Fahsya itu adalah kriminalitas yang disebabkan karena seks. Kalau mungkar itu kriminalitas yang disebabkan karena hubbud dunya. Karena seks maka terjadi perzinaan dan sebagainya, bahkan mungkin pembunuhan. Itu semua fahsya. Oleh karenanya porno itu yang tidak boleh grafinya, Bu. Kalau porno sendiri tidak apa-apa. Orang di kamar dikunci kemudian porno sendiri. Ayo, siapa yang nyalahkan? Kalau tidak ada porno, Pak, kita tidak terbentuk sekian banyak orang. Jadi, bener enggak? Jadi setiap orang porno, iya. Oleh karenanya dulu ada tokoh yang mengatakan bahwa Quran itu porno. Ya, mengatakan pornonya orang yang di dalam kamar. Yang tidak boleh itu grafinya itu. Dilihat-liatin orangnya itu yang tidak boleh. Karena itu menciptakan aroma suasana kerusakan daripada hubungan kesopanan dan keagungan antar manusia. Oleh karenanya dimulai dari pakaian. Pakaiannya rapet-rapet banget, nggak usah lah, pokoknya muka sama tangan ini dibuka boleh, nggak usah yang matanya hitam gitu. Ini kalau maghrib lampu mati gawat ini, Pak. Bisa menakutkan. Nah, dan lagi juga itu melanggar keadilan. Dia bisa ngeliat kita, kok kita nggak bisa ngeliat dia. Tapi boleh, karena itu adat. Nah, boleh adat, itu adat bukan syariat itu adat di Arab sana, boleh. Cuma kalau di sini menakutkan gitu aja. Nah, para bapak ibu sekalian yang saya muliakan, daya tahan terhadap hantaman itu seberapa? Ya, setingkat dengan kualitas puasanya itu. Sholatnya. Dan sholat itu akan melancarkan kepada kebaikan. Kita kalau punya duit, sholatnya bagus, mesti penggunaannya lebih baik daripada duit ini dipegang oleh orang yang sholatnya amburadul. Kalau sholatnya bagus, terkontrol dia. Untuk sesuatu yang perlu, dia keluarkan. Sesuatu yang tidak perlu, nah, dia tidak keluarkan. Tapi kalau tidak terkontrol nafsunya, yang perlu tidak keluarkan. Adiknya nangis, minta diutangi makan hari itu, tidak dikasih. Salahnya kamu sendiri punya keluarga. Goblok kamu. Merasain lu. Tapi kalau untuk keragunan, hanya lihat monyet-monyet, itu keluarganya. Memang ini bangsa monyet, jadi
ketemu temennya ini seneng gitu loh. Ini kok bisa ya? Ini sama-sama uangnya yang perlu tidak diperlukan, yang tidak perlu diperlukan. Kenapa itu terjadi? Karena faktor kontrol itu tadi. Maka ada rezeki yang berkah, ada rezeki yang tidak berkah. Kapan berkah? Kalau masuknya benar, keluarnya benar. Itu aja. Tidak berkah kalau masuknya tidak benar, keluarnya tidak benar, atau salah satu tidak benar. Dia tidak berkah. Berkah itu kita dapat duit, gaji, pakai makan, kenyang. Setelah kenyang sehat, setelah sehat sholat, setelah sholat tenang, setelah tenang anaknya sekolah semua. Nah, keluarga sakinah. Itu duit itu berkah. Tapi kalau duit banyak, bikin bapak tidak pulang-pulang karena duitnya banyak. Akhirnya ke kiai, bagaimana doanya supaya suami ini jangan pergi lama-lama. Padahal kiainya sendiri 4 bulan nggak pulang-pulang gitu. Artinya apa? Ya artinya bisa saja banyak itu berakibat berkah, bisa berakibat ekses. Sama bisanya kan. Oleh karenanya tuh hidup jangan minta instan. Ini kata Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya memang kerja. Karena menurut Imam Syafi'i, di dunia ini instan itu tidak ada. Jadi kalau kamu cari instan, itu kamu cari fata morgana. Yang ada itu inna ma'al usri yusra. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu yang ada. Bukan berenang-renang di hulu, berenang-renang di ketepian. Itu kalau sungainya Pak D-nya boleh begitu. Tapi selama dunia ini diatur oleh Allah dengan sunatullah, itu tidak ada instan. Bukan berarti Allah tidak bisa membuat instan, tapi instan tidak dikehendaki oleh Allah untuk umatnya. Itu tumbuh-tumbuhan juga pelan, Pak. Maka step demi step, dan nikmatilah proses itu di dalam sholat. Sholat akan menghadirkan rasa kewajiban. Apalagi kalau sholat itu sekeluarga. Jadi ayahnya imam, ibunya anaknya makmum. Yang paling bagus subuh karena belum berangkat kerja ke Pemprov. Kalau siang udah ruwet, sore juga macet, sampai di rumah habis isya, ya subuh aja. Apa yang terjadi? Kata Imam Syafi'i mengutip hadis Rasulullah, Allah akan menurunkan berkah ke keluarga itu semuanya dan akan menyambungkan hati pada silaturahim antar kelompok keluarga itu. Mulailah suami kangen dengan istri, mulailah istri kangen dengan suami, anak kangen dengan ibunya. Sekarang anak tidak kangen-kangenan, Pak, karena bisa SMS. Tidak ada kangen silaturahim. Kalau dulu anak sakit, ibunya terasa, saya kok tidak enak, ada apa anak saya di sana? Begitu, berarti ada frekuensi sebagai hasil daripada sholat itu. Sekarang udah putus semua. Dan ketika sholat sudah bisa mapan, maka hati menjadi cerdas, hati menjadi terisi, maka Allah akan menghidupkan sinyal-sinyal di dalam dirinya. Kalau ada apa-apa terasa enak, jangan ke situ, lewat sini saja, bahaya itu. Kenapa? Sudahlah, jangan bilang kenapa. Saya tidak enak hati, lewat sini aja. Ini hanya dilakukan, dikatakan oleh ibu yang hatinya hidup. Sekarang sudah nabrak tembok tuh belum tahu kalau itu ada temboknya. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini di mana letaknya? Nah, saudara, kalau ini sudah rusak di sini, dibungkus apapun, ini kan tetap rusak.
Misalnya kalau ini tisu ini sudah rusak, biar diletakkan di sini dibungkus ya tetap rusak, diganti bungkusnya ya tetap rusak. Maka orang yang rusak dan masyarakat yang rusak, dibuat sistem apapun, maka sistem itu akan dipakai untuk kerusakan di dalam umat yang sudah rusak itu. Maka yang perlu diberesi itu dari dalam, kemudian bungkusnya. Bungkus ini juga penting, kalau tidak dibungkus juga masuk angin, kehujanan, akhirnya juga rusak. Al-haqqu bi ghairi nizam qad yaghlibuhul batil bin nizam. Jadi kebenaran yang tanpa sistem dan tanpa aturan, maka dia akan digulung habis oleh kejahatan dan kepalsuan yang sistemik. Jadi bungkus itu juga penting, tapi yang dibungkus itu lebih penting. Sekarang ada bencana duar gitu. Lah orang kalau memang bagus, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bencana laut, ya Allah Rabbana ma khalaq, itu kalau memang isinya baik. Kalau isinya tidak baik, ada situ gintung dilanda diar, kira-kira proyeknya berapa? Jadi proyek ini memang batuknya ini udah batuk proyek. Jadi sudah tidak lagi dia melihat itu sengsara. Kalau sudah begini bagaimana? Maka kita doakanlah Jakarta ini dapat pemimpin yang baik. Yang kedua, dapat tatanan yang baik. Dan hati orang Jakarta baik. Allahumma amin. Ini saya mohonkan, kenapa? Karena rakyat mencari pemimpin itu bukan tidak pakai tanggung jawab, Pak. Pemimpin nanti akan diminta tanggung jawab pada Allah. Kamu mimpinnya kayak apa? Tapi yang milih juga tidak bilang atas dasar apa. Karena kerusakan bisa dari bawah ke atas dan bisa dari atas ke bawah. Sama bisanya, Pak. Oleh karenanya saya sebagai orang yang sudah pindah dari Jakarta, sudah di Depok, sekarang kan untuk Jawa Barat saya. Ya mendoakan, karena saya pernah di Jakarta 10 tahun. Mudah-mudahan Jakarta lebih maju. Mudah-mudahan Jakarta lebih aman. Mudah-mudahan Jakarta ini mendapat pemimpin yang bertanggung jawab, yang bisa menikmati seluruh ajaran Allah dan menikmatkan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah hati kami. Ya Allah, selamatkanlah pikiran kami. Ya Allah, berilah mutmainnah pada nafsu kami. Ya Allah, berikanlah kami siratal mustaqim untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Ya Allah, ya Tuhan kami, pasangkanlah kacamata Quran kepada kami, sehingga kami bisa melihat makna dari seluruh kejadian-kejadian yang Engkau ciptakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah harta kami. Ya Allah, berilah kami rezeki yang berkah. Janganlah kami, ya Allah, diberi rezeki yang bermasalah. Ya Allah, dengan rezeki yang berkah, mudah-mudahan hidup keluarga kami menjadi berkah. Mudah-mudahan para suami menjadi tanggung jawab, para istri-istri menjadi taat, anak-anak menjadi soleh, anak-anak perempuan menjadi solihah, akhirnya keluarga menjadi sakinah, dapat menghidupi kehidupan dunia dengan uswatun hasanah, akhirnya menghadap Allah bi husnil khatimah wa bi syafaati nabiyyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya bencana sosial dan bencana alam ini semata-mata karena kehendak-Mu, berilah kekuatan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya bencana sosial dan alam ini adalah dari tangan-tangan kami, berilah kami kesempatan untuk minta ampun dan beristighfar kepadamu, ya Allah.
Janganlah ledakkan Indonesia ini karena kesalahan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ini kehendak-Mu yang berdasarkan kesalahan-kesalahan kami, ya Allah, janganlah kami diberi sanksi melebihi kekuatan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami punya anak dan cucu yang harus mendapat pendidikan dengan baik, mendapatkan iman dengan baik, dan akhlak dan baik. Semoga pemimpin-pemimpin kami dapat meneruskan pendidikan akhlak dengan sebaik-baiknya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya man ajaba nuhan fi qaumi, ya zaid li sayyidina al-haidir fi ilmi, ya man nasara ibrahim ala adai, ya man radda sayyidana yusuf ala sayyidina yaqub, ya man kashafa dhurra ayyub, ya man ajaba da'ata zakaria, ya man qabila tasbiha yunus ibni matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi asrari ashabi hadi da'awatil mustajabah, anta taqabbala ma bihi da'unat wa anta a'tiyana ma bihi sa'alnat. Anjis lana wa'adaka alladhi wa'atahu li ibadikal mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas semua kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.